Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatimah Nurhayati, panggilan Fatimah dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, kelas 2E. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang terjadinya Perjanjian Giyanti. Nah, Perjanjian Giyanti ini merupakan peristiwa besar yang terjadi di masa silam atau di masa lampau. Perjanjian ini lahir sebagai kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC atau Perserikatan Perusahaan Dagang Hindia Belanda. Pada waktu itu mulai terbentuk pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian itu, yakni bertempat di desa Janti. Kalau dalam pelafalan Belanda disebut sebagai Giyanti. Nah, tempat tersebut sekarang itu dikenal dengan Dukuh Kerten, Janti Harjo di Karanganyar, Jawa Tengah. Jadi buat teman-teman yang di situ asalnya Karanganyar mungkin tidak awam ya dengan peristiwa ini. Mungkin udah mengetahui tempat ini di mana gitu. Di daerah Karanganyar tentunya. Nah, lanjut. Di masa silam, Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartosuro atau bahasa Indonesia itu Kartasura ke Surakarta. Nah, ternyata api dari peristiwa itu belumlah mati tepat pada sumbunya. Maksudnya di sini masih ada sedikit percikan-percikan masalah, belum semuanya tuntas masalahnya. Nah, ketika itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam ledakan api konflik mendapatkan hadiah yang berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan atau iri pada seorang pangeran. Kemudian salah seorang pangeran tersebut melaporkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu pun lantas mengeluarkan statement atau suatu keputusan yang di situ membuat tanah yang awalnya hadiah dari Pakubuwana II tidak jadi dimiliki oleh Mangkubwana. Akhirnya ia meminta izin kepada kakak Pakubuwana II. Sejak itulah pecah perang Mangkubumi dan puluhan ribu prajurit pun tewas karena perang tersebut. Nah, perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara Nicholas mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Hastings melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Hastings bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa tanah Jawa. Nah, pada tanggal 23 September tahun 1754, not kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Dan not tersebut disampaikan kepada Pakubuwana II. Not tersebut menyatakan berisi bahwa Pangeran Mangkubumi mendapat persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Nah, surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur
Jenderal VOC yakni Jacob Mussel. Penandatanganan Giyanti ini menjadi rangkaian dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian yang dikenal dengan istilah Palihan Negari. Nah, seperti itu. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi. Akan tetapi terbelahnya masyarakat tersebut tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Proses pembangunan wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa yang mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Sementara itu pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sumbernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Dalam gerakannya pada bulan Oktober tahun 1755, Pangeran Sumbernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian muncul perang lagi dengan VOC. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan adanya penandatanganan perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali membaik. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sumbernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kesunanan Surakarta dan wilayah kekuasaan yang dikenang sebagai Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Sumbernyawa pun berjatuh tahta dengan gelar Kanjeng Adipati Arya Mangkubuwana. Itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih. Dan apabila dalam penyampaian saya masih ada yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.